kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya pagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Ku mau terus mengiring-Mu Tuhan di setiap waktu Bapa. Jadikanku alat kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan sembahku hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus. Ku mau terus berdiam di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya.
seumur hidupku Tuhan. Mari bersama-sama nyanyi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari di hari yang baru ini sebelum kita beraktivitas, kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya ajak kita untuk dalam kaitannya dengan mengiring Yesus, berjalan mengikut Yesus. Kita perlu melakukan firman Tuhan. Saya mau ajak kita buka dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang pasti sudah sering kita ketahui ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kepala rumah ibadat yang anaknya hampir mati atau bahkan sudah mati ini menghadapi dilema kehidupan. Sebagai kepala rumah ibadat, ya, diharuskan untuk menjaga wibawanya. Dan juga harusnya punya otoritas pada saat itu ya. Dan harusnya mendapat prioritas. Tapi kepala rumah ibadat ini saat itu berada dalam konflik batin. Sudah nggak dapat prioritas, ada gangguan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, wanita yang pendarahan itu, ya itu menunda berapa menit. Ya karena kalau
taruhannya nyawa, detik pun itu berharga. Dan ternyata kita semua tahu ceritanya, anaknya mati, anak perempuannya. Sebuah alasan yang jelas untuk takut. Karena kenyataan sudah memvonis, sudah tidak bisa diputar balik bahwa mati. Tidak ada pengharapan. Habis, selesai. Tapi di sini Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang itu. Dan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat ini, jangan takut, percaya saja. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan only believe. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan monon pisteve. Mono, single, satu. Pisteve, faith, have faith. Pistefo, beriman, percayalah. Jangan takut. Kita belajar bahwa kalau Yesus yang memerintahkannya, only believe, atau kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, lebih tepatnya begini, go on believing, teruslah percaya. Itu perintah Yesus. Biasanya ketika kita mendengar kalimat ini, kita akan berkilah. Apa yang harus dipercaya? Fakta sudah mengatakan tidak ada harapan. Dokter sudah memvonis tidak ada harapan. Umurnya cuma tinggal berapa bulan lagi. Itu masih mending berapa bulan ini sudah di ujung tanduk nyawa putrinya. Jadi kepala rumah ibadat ini mengalami berbagai dilema. Ketakutan juga, khawatir. Makanya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kalau saudara melihat di dalam diri kita itu punya dua unsur ini, saudara. Takut sebagai salah satu bentuk self-defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Kalau kita nggak punya rasa takut, ya, maka kalau kita tahu ada jalan raya yang banyak mobilnya, kita akan terabas saja tanpa berhati-hati. Itu kalau kita tidak punya rasa takut. Tapi di sini, kita juga di satu sisi punya yang namanya percaya. Ya, ada sisi takut, ada sisi percaya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan saat ini bagian yang harus kamu lakukan bukan takut. Percaya saja. Bahasa sehari-harinya gaspol. Percaya terus. Apanya yang digas, apanya yang dipercaya. Anakku mati, kalau Tuhan perintahkan tidak perlu pakai babi bu. Kerjakan. Berapa banyak kali saudara, doa kita seolah-olah tidak dijawab. Doa kita tidak mendapat jawaban. Karena apa? Kita gagal untuk terus percaya. Sampai apa yang kita doakan itu menjadi nyata. Kita menyerah di tengah jalan. Kita gagal percaya. Tapi kita berhasil untuk takut berkelanjutan. Di ayat ini diajarkan monon pisteve. Percaya saja. Only believe. Go on believing. Terus percaya. Saudara, dalam bentuk bahasa aslinya, kata Yunaninya ini adalah bentuk present imperatif. Berbicara tentang sebuah tindakan yang continuous, yang berkelanjutan. Jadilah terus percaya. Dalam bahasa aslinya begitu. Perintah itu diberikan kepada kepala rumah ibadat itu dan saat ini juga diberikan kepada saudara sekalian supaya kita punya sustained faith. Iman yang terjaga, iman yang stabil. Kepala rumah ibadat itu
diajari oleh Yesus untuk tetap percaya bahkan di tengah-tengah hadirnya kabar buruk, anaknya mati. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudaraku, dari kisah ini, biar pagi hari ini kita renungkan bahwa only believe, percaya saja, bukan sebuah panggilan yang umum, yang general, ya, atau optimisme yang buta, tidak terarah. Tetapi percaya saja, ini adalah sebuah panggilan untuk percaya kepada seorang pribadi yang spesifik. Ketika setiap keadaan di sekeliling kita memberi sinyal kepada kita bahwa harapan itu sudah mati total. Percaya saja berarti, saya ulang, sebuah panggilan untuk percaya kepada orang yang spesifik, yaitu Yesus. Ketika segala sesuatu di sekitar kita sudah mati total, tidak ada harapan. Dan untuk itulah tahun ini kita belajar untuk mengikut Yesus dan menyangkal diri kita. Jangan takut, percaya saja. Kalau kita takut, kita menyangkal Yesus dan mengikuti diri kita sendiri. Tapi kalau kita memilih untuk percaya walaupun tidak ada alasan untuk percaya, kita belajar untuk mengikut Yesus dan menyangkal diri kita. Untuk bisa percaya tidak diperlukan, tidak required untuk bisa melihat perhitungan ke depan seperti apa. Untuk percaya kepada Yesus tidak diperlukan logika saja. Untuk percaya Yesus dibutuhkan iman percaya. Kepala rumah ibadat ini, saudara, kalau pakai logika, gak masuk akal, gak masuk logika, tidak bisa dilogika. Sudah mau mati, bahkan sudah mati, tapi disuruh gak boleh takut, harus percaya. Apa hal yang membuat kita bisa tetap percaya dan tidak takut? Dari ayat ini kita belajar, ada Yesus. Pagi hari ini pertanyaannya bagi kita semua, adakah Yesus menguasai hati kita? Adakah hubungan kita dengan Yesus sehingga kita memilih untuk percaya dan tidak takut? Saya berdoa pagi hari ini, apapun kehidupan kita, di depan kita tantangan yang ada, yang dilemparkan di depan kita, kenyataan menghadang dan seterusnya. Daripada ribut-ribut, daripada pusing-pusing, percaya saja. Fakta semakin tidak menguntungkan kita, nampaknya semakin kita melawan arus lebih berat. Jangan takut, percaya saja. Kalau engkau percaya pada Tuhan, hidupmu di tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengacaukannya. Pak, tapi musuh saya Jenderal Bintang 7. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, Jenderal Bintang 7 sekalipun tidak bisa mengacaukan hidup kita. Jadi pilihannya cuma percaya saja daripada bingung, daripada ribut-ribut. Percaya, jangan takut. Salah satu tanda bahwa orang itu takut adalah hidupnya itu sangat sensitif. Ya. Saudara, misalnya, lihat ada barang jatuh di dekat saudara, kagetnya berlipat kali ganda gitu loh. Padahal mungkin jatuhnya cuma berbunyi, mungkin cuma bunyi gini. Tapi saudara, aduh, kagetnya berlebihan. Artinya Anda sedang dalam ketakutan akan apapun. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini berbicara dengan jelas. Jangan takut, kata Yesus ya. Percaya saja. Itu saja yang perlu kita lakukan. Saya berdoa,
kita lakukan firman ini dengan sungguh. Dan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita terus dibawa untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Biar firman-Mu ini kami meteraikan di hati kami, menjadi senjata, menjadi sahabat bagi kami, menguatkan kami senantiasa oleh Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.